Nottingham Forest kini berada dalam momen yang sangat bersejarah. Setelah meraih kemenangan 3-0 atas Wolves di pertandingan Monday Night Football, mereka mengoleksi 6 kemenangan berturut-turut di Premier League. Sebuah pencapaian yang belum pernah mereka capai dalam waktu yang lama. Dengan kemenangan ini, Forest kini menempati posisi ketiga klasemen, sejajar dengan Arsenal. Apakah mereka sedang dalam jalur untuk kembali ke Liga Champions dan bahkan menjadi pesaing dalam perburuan gelar juara Premier League? Saat ini, keyakinan fans mulai tumbuh dan harapan Forest bisa kembali ke level tertinggi, mengingat keberhasilan mereka yang semakin meyakinkan. Kemenangan 3-0 atas Wolves semakin memperkuat kepercayaan ini, dan banyak yang mulai berharap bahwa mereka bisa kembali ke panggung Eropa. Dengan gaya bermain yang khas, Forest bisa unggul meski seringkali berada di bawah tekanan. Dalam pertandingan melawan Wolves, meski hanya menguasai bola 39,5% dan kalah dalam jumlah tembakan, Forest tetap mampu mencetak 2 gol pertama mereka melalui serangan cepat yang dipimpin oleh Morgan Gibbs-White dan Chris Wood. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meski tak memiliki bola, mereka bisa sangat berbahaya dalam transisi. Kunci keberhasilan Forest musim ini adalah ketajaman mereka dalam menyelesaikan peluang. Mereka telah terbukti sangat taktis saat mendapat kesempatan mencetak gol, dan itu menjadi perbedaan besar dibandingkan dengan tim-tim lain yang kesulitan di depan gawang. Sejauh ini, Forest telah mencatatkan 9 clean sheet di Premier League, lebih banyak dari tim manapun, dan mempertahankan 4 laga tanpa kebobolan secara berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1992. Meskipun demikian, Nuno Espirito Santo tidak mau larut dalam euforia meskipun berada di posisi yang sangat baik. Saat ditanya tentang kemungkinan perburuan gelar atau Liga Champions, Nuno memilih untuk tetap fokus pada pertandingan berikutnya, terutama di FA Cup melawan Luton. Ia menegaskan pentingnya persiapan yang matang, karena musim ini sangat panjang dan penuh tantangan. Sejak kedatangan Nuno Espirito Santo, pada Desember 2023, Chris Wood telah menunjukkan ketajaman yang luar biasa. Dengan 21 gol non-penalti di Premier League, menyaingi Erling Haaland dan Alexander Isak. Penyerang asal Selandia Baru ini telah menjadi sosok penting di lini serang Forest, terutama dalam situasi-situasi kritis di mana tim membutuhkan ketenangan dan kemampuan finishing yang sempurna. Namun, Nuno sekali lagi menegaskan jika Nottingham Forest tidak akan terburu-buru untuk memikirkan hasil akhir musim ini. Ia lebih memilih untuk fokus pada setiap pertandingan, baik itu di Liga maupun di kompetisi lain, demi menghargai ekspektasi besar yang datang dari para penggemar. Nuno menyatakan bahwa timnya tetap bertekad untuk melangkah maju langkah demi langkah, memanfaatkan setiap peluang yang ada. Keyakinan diri dan semangat juang tinggi dari Nuno Espirito Santo serta para pemainnya menunjukkan bahwa meski mereka belum terbiasa berada di papan atas klasemen, potensi mereka untuk terus bersaing sangatlah besar dan kini memiliki kesempatan untuk mengukir sejarah baru di Premier League, yang bagi penggemar Nottingham Forest, ini adalah saat yang sangat dinantikan dengan penuh harapan dan antusiasme. Dalam beberapa hari menjelang jendela transfer Januari, Marcus Rashford menjadi sorotan setelah menyatakan siap untuk mencari tantangan baru. Meski begitu, ia tidak tampil dalam beberapa laga terakhir Manchester United, dan kabar terbaru menunjukkan bahwa dirinya kini tengah menjadi incaran klub-klub besar Serie A, yaitu AC Milan dan Juventus. AC Milan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut Rashford. Mereka bahkan dilaporkan sudah melakukan pembicaraan internal mengenai kemungkinan ini, dan bisa saja melakukan pendekatan lebih lanjut minggu ini. Namun, Milan menghadapi tantangan besar dalam hal gaji Rashford. United masih menjadi klub yang harus menanggung sebagian besar gaji sang pemain jika transfer ini terjadi dalam bentuk pinjaman. Milan sendiri hanya bisa melakukan peminjaman, dan mereka harus menegosiasikan bagian gaji yang perlu dibayar oleh United. Meskipun demikian, Rashford tetap menjadi bagian penting bagi United di masa depan. Pelatih Ruben Amorim menegaskan
bahwa masa depan Rashford sepenuhnya ada di tangan pemain itu sendiri untuk membuktikan kemampuannya dan kembali masuk ke dalam skuad utama. United pun berharap bahwa performa baik Rashford di paruh kedua musim ini bisa meningkatkan nilai jualnya jika klub memutuskan untuk melepasnya di musim panas mendatang. Jika Rashford akhirnya dipinjamkan, United mungkin berharap efek serupa dengan peminjaman Jadon Sancho pada musim lalu, yang meningkatkan nilainya dan memungkinkan United untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi. Selain Rashford, nama Joshua Zirkzee juga menjadi perbincangan. Juventus diketahui tertarik untuk mendatangkan striker berusia 23 tahun ini dengan rencana untuk meminjamnya. Zirkzee sebelumnya bekerja sama dengan manajer Juventus saat ini, Thiago Motta, di Bologna, dan hal ini bisa menjadi faktor yang menarik bagi Juventus. Namun United kemungkinan besar tidak akan mempertimbangkan peminjaman Zirkzee. Pelatih Ruben Amorim mengungkapkan bahwa dia ingin mempertahankan Zirkzee karena kerja keras dan dedikasinya yang tinggi. Zirkzee sendiri tidak tertarik untuk meninggalkan Manchester United. Ia merasa betah di klub dan bertekad untuk membuktikan kemampuannya di Premier League. Beberapa klub, termasuk Juventus, Napoli, dan Inter Milan, serta beberapa klub Premier League, telah mencoba menghubungi Zirkzee, tetapi United sudah memberi sinyal bahwa sang pemain tidak akan dijual atau dipinjamkan. Bruno Fernandes juga memberikan dukungan penuh untuk Zirkzee. Fernandes menilai bahwa Zirkzee adalah pemain yang selalu memberikan segalanya di lapangan, meski kadang belum bisa menunjukkan seluruh kualitasnya. Fernandes merasa frustrasi melihat reaksi negatif dari sebagian fans terhadap Zirkzee, terutama setelah ia digantikan pada pertandingan melawan Newcastle. Fernandes menegaskan bahwa tim masih percaya penuh pada kemampuan Zirkzee, dan ia berharap pemain muda tersebut bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk berkembang. Selain fokus pada pemain yang mungkin pergi, Manchester United juga tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk memperkuat skuad di musim panas mendatang. Salah satunya adalah dengan memantau situasi Nuno Mendes, bek kiri Paris Saint-Germain yang kontraknya akan memasuki 18 bulan terakhir. Cedera yang menimpa Luke Shaw dan Tyrell Malacia membuat posisi bek kiri menjadi masalah besar bagi United, dan Mendes bisa menjadi solusi yang potensial. Victor Lindelof, Christian Eriksen, Johnny Evans, dan Tom Heaton semua akan memasuki tahun terakhir kontrak mereka di musim panas mendatang, dan United kemungkinan besar akan mendengarkan tawaran jika ada klub yang berminat. Di sisi lain, meski ada ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi terhadap Casemiro, United hanya akan melepasnya jika menerima tawaran yang sesuai. Manchester United juga memutuskan untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Harry Maguire. Sementara pembicaraan mengenai kontrak baru untuk Amad Diallo sudah mendekati kesepakatan. Kontrak Son sebelumnya diperkirakan akan berakhir pada Juni tahun depan, sehingga Spurs berisiko kehilangan kapten tim asal Korea Selatan ini secara gratis setelah menghabiskan hampir 1 dekade di London Utara sejak bergabung pada 2015 dari Bayer Leverkusen. Beberapa klub besar, termasuk Barcelona, sempat dikabarkan tertarik untuk merekrut Son pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, keputusan Tottenham untuk memperpanjang kontraknya memberikan kepastian bahwa pemain berusia 32 tahun itu akan tetap berada di Spurs setidaknya untuk 1 musim lagi. Sepanjang karirnya di Premier League, Son Heung-min telah mencatatkan berbagai prestasi gemilang, termasuk menjadi pemain Asia dengan gol terbanyak dalam sejarah kompetisi tersebut. Ia kini berada di urutan ketiga sebagai pencetak gol terbanyak di antara pemain aktif Premier League, hanya di belakang Jamie Vardy dan Mohamed Salah. Son Heung-min juga sudah 5 kali mencetak gol dalam 2 digit di Liga Inggris selama 8 musim berturut-turut, bahkan sempat berbagi sepatu emas Premier League bersama Mo Salah pada 2022 lalu. Namun, meskipun memiliki catatan luar biasa, Son kini sedang berjuang untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Musim ini, ia baru mencetak 5 gol, dengan 2 diantaranya tercipta dalam 11 pertandingan terakhir di Premier League. Meskipun begitu, Son tetap menjadi sosok kunci di Tottenham, dengan total 169 gol
dalam 431 penampilan di semua kompetisi sejak bergabung bersama Spurs. Pengumuman perpanjangan kontrak ini datang melalui pernyataan resmi dari klub yang mengungkapkan bahwa mereka senang dapat mempertahankan Son setidaknya hingga musim panas 2026. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun ada tantangan di lapangan, peran Son sebagai pemimpin dan pencetak gol masih sangat berharga bagi Tottenham. Keputusan ini tentu memberikan kejelasan bagi fans Spurs yang khawatir akan kehilangan salah satu pemain terbaik mereka, yang telah menjadi ikon dan simbol keberhasilan klub selama bertahun-tahun. Son Heung-min bukan hanya pencetak gol, tetapi juga simbol dari dedikasi dan profesionalisme di Tottenham Hotspur. Dengan kontraknya yang kini diperpanjang, masa depannya di klub ini masih terbuka lebar, dan Spurs berharap ia bisa kembali menemukan ketajamannya di depan gawang pada musim-musim mendatang.